Nah, ada dulu seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Mubarak dari Turkmenistan, itu di Asia Tengah ya. Asia Tengah antara Iran dan Afghanistan kalau nggak salah, di antara itulah negaranya. Hidup beliau di abad kedua Hijriyah. Lahir 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah. Beliau ulama yang sangat terkenal, yang sangat luar biasa, ahli zuhud, ahli fikih, ahli hadis. Hampir semua ulama yang hidup setelahnya kenal semua dengan beliau dan pernah menjadi guru-guru mereka. Dalam literasi-literasi kitab Ihya Ulumuddin juga banyak mencantumkan nasihat-nasihat beliau, makalah-makalah beliau, termasuk kitab-kitab lainnya, hikam dan lain-lain. Jadi beliau itu pernah suatu ketika berangkat haji, lalu dalam kegiatan haji yang melelahkan itu beliau kecapean, lalu ada kesempatan tidur. Saat tidur itulah beliau bermimpi. Jadi tidurnya sih nggak terlalu nyenyak, bisa mendengar orang-orang di sekitarnya, melihat dua malaikat berbincang-bincang yang turun dari langit. Satu malaikat bertanya ke malaikat yang satunya, jamaah haji saat ini berapa katanya. Lalu malaikat yang satu menjawab 600.000. Bagaimana kondisinya mereka? Apakah diterima hajinya? Tidak ada satupun yang diterima. Jadi jamaah haji yang 600.000 itu Bapak Ibu, tidak ada yang diterima hajinya. Sehingga Syekh Abdullah bin Mubarak saat dalam mimpinya itu gemeteran nangis. Nangis karena beliau ini sudahlah jauh-jauh ya dari Turkmenistan, berangkat haji dengan biaya yang mahal, sudah gitu kaifiatnya atau apa namanya, amaliyahnya berat ya, resikonya mati, kok tidak diterima. Lalu kalau tidak diterima kan sia-sia. Sehingga nangis dalam mimpinya itu, lalu sambil gemetaran mendengarkan terus bincang-bincangnya malaikat. Tapi ada katanya satu yang diterima, itu pun tidak berangkat haji, tidak berangkat haji, tapi hajinya diterima. Dengan wasilahnya dia ini yang hajinya diterima, dosanya diampuni, doanya dikabul, penyebab dia inilah jamaah haji yang 600.000 itu diterima hajinya karena didoakan oleh orang ini. Jadi setelah didoakan oleh seorang ini, Pak, iya, jadi jamaah haji yang 600.000 itu diterima. Jadi yang mabrur sesungguhnya orang ini. Siapa katanya? Kata malaikat yang satu menjawab, dialah Ali bin Al-Muwaffaq. Ada lagi yang menyebut Ibnul Muqaffa, yaitu orang Syria, Damaskus. Tinggalnya di sana. Dia tukang sol sepatu, kata malaikat ini, Pak. Dia adalah seorang tukang sol sepatu yang tidak berangkat haji, batal maksudnya, batal berangkat haji karena ada satu hal. Sebetulnya mau berangkat haji, ini sudah niat haji, tapi batal karena ada satu hal. Begitu bangun Syekh Abdullah bin Mubarak, Pak, penasaran, karena pasti mimpi yang seperti ini mimpi yang benar. Bapak pernah mimpi melihat malaikat? Belum? Belum ya. Kalau lihat Gondoruo sering ya. Iya, dikejar-kejar anjing sering ya. Tuh, mimpi melihat, mendengar bincang-bincangnya malaikat. Penasaran, Pak, pulang haji bukan pulang ke rumah, tapi mencari orang yang bernama Ali bin Al-Muwaffaq atau Ibnul Muqaffa. Ketemu singkatnya. Setelah ketemu, yang nanya-nanya tentu, Pak, ya, ada tukang sol sepatu yang namanya ini, bukan, nggak ada, terus sampai ketemu, ya, melalui beberapa tahapan dan pertanyaan. Setelah ketemu ditanya, Tuan, mohon maaf, katanya saudara yang mau bertanya, apa amalan Anda sehingga Anda hajinya diterima? Kaget dia, orang saya nggak haji nggak apa kok ditanya seperti itu. Haji, saya tidak haji Tuan. Iya, tapi haji Anda diterima katanya. Nggak tahu saya juga kenapa haji saya diterima padahal saya nggak haji. Tolong ceritakan, ada kisah menarik nggak yang dilalui oleh Anda? Diceritakan singkatnya, Pak. Setelah diceritakan, saya ini katanya Syekh, ya, awalnya sih nggak kenal, setelah kenalan
agak panjang, kenal bahwa ini adalah seorang ulama besar, Syekh Abdullah bin Mubarak. Jadi begini, saya itu adalah orang yang kerjaannya tukang sol sepatu dan penghasilannya nggak seberapa. Saya nabung puluhan tahun pengen bisa berangkat haji. Setelah tiba saatnya, saya perkirakan tabungan saya cukup, dibukalah tabungan saya, celengan saya, itu ada 350 dirham. Berarti kalau dinilaikan sekarang kurang lebih 30 juta, Pak. Dapat tuh uang 30 juta, receh, Pak, koin. Nah, ketika mau berangkat itu, istri saya sedang hamil, tiba-tiba mencium aroma masakan yang sangat menggugah selera istri saya. Sehingga istri saya mengatakan kepada saya, "Pak, ini bau apaan? Kok enak sekali aromanya. Jadi pengen nyicipin nih, bau masakan dari mana?" Katanya begitu. "Tolong carikan ngidam." Kalau ngidam kan biasanya alasannya bayi nih pengen nih gitu. Padahal dia yang pengen. Akhirnya kemudian ditelusuri oleh saya itu, kata Ibnu Ali bin Muwafaq, ketemulah sebuah rumah yang reot, ada seorang ibu-ibu yang sedang masak. Diketuklah pintunya, kemudian sampai 3 kali nggak keluar, mau pulang, Pak, karena adabnya luar biasa. Kalau kita bertamu ketuk pintu sampai 3 kali atau salam sampai 3 kali nggak dijawab, ya pulang. Nggak usah ngintip-ngintip dari jendela, dari kaca, itu nggak boleh, itu sudah masuk namanya tanpa izin. Begitu mau pulang, tiba-tiba ada suara geritan pintu. "Paman," katanya, "paman tadi yang ngetuk pintu." "Oh iya," katanya, "sayalah Mbak, orangnya yang tadi ngetuk pintu." "Lalu ada yang bisa saya bantu, Paman?" "Iya," katanya, "ini bibimu ini sedang hamil, mencium aroma, dia pengen aroma masakan yang dia cium, ternyata Paman telusuri datangnya dari sini, sedang masak apa, Bi?" Dia gemetaran mau jawab, "Pak, duh Paman gimana ya," katanya, "ini masakan nggak layak buat Paman." "Kenapa?" katanya, "Ini masakan halal bagi kami, haram bagi Paman." Duh, ada masakan yang seperti itu. Kan umumnya kalau sesama muslim ya halal buat Anda, halal juga buat saya. Kenapa bisa begitu? Diceritakan, Pak. "Saya ini adalah janda yang ngasuh 6 anak. Ada lagi yang misalkan kakak dari 3 bersaudara, walau alam ya." Tapi intinya sama, seorang ibu-ibu yang punya asuhan ya, beberapa orang asuhan. Jadi sudah 3 hari ternyata nggak makan. Kami ini 3 hari tidak makan, Paman. Lalu cari kerjaan nggak dapat. Sehingga terpaksa ini yang saya ambil adalah paha dari bangkai keledai. Jadi pahanya diambil, dimasak, dimakan. Jadi kalau begitu, bangkai itu halal bagi orang yang tidak dapat makan, dan bila tidak makan akan menyebabkan kematian. Itu halal jadinya. Tapi paman yang banyak uang, katanya, yang banyak cadangan makanannya, tidak boleh makan seperti ini, haram. Itulah yang sedang saya masak ini, Paman, adalah bangkai keledai. Nangis, Pak. Itu Ibnu Muqaffa nangis, merasa bersalah karena ada tetangga yang tidak ketahuan sampai 3 hari tidak makan. Itu uang yang tadinya buat haji, itu nggak jadi buat haji. Dibelanjakan gandum, dibelanjakan minyak, lalu sisanya diserahkan untuk bekal buka usahanya. Sehingga waktu masak itu, Ibnu Muqaffa ini lagi masak, "Ya Allah, ini hajiku, ya Allah, ini umrohku, ya Allah, ini tawafku, terimalah hajiku ini, ya Allah." Sehingga inilah mungkin, katanya Syekh, amalan saya yang tadi Syekh katakan, haji saya diterima, mungkin ini pun mungkin. Lalu Syekh Mubarak mengiyakan, "Oh pantas," katanya. Jadi walaupun tidak berangkat haji, satu karena sudah niat haji, ya, dan yang kedua untuk hal-hal yang lebih urgent daripada dirinya. Jadi ibadah sosial
untuk menolong nyawa itu lebih utama daripada ibadah pribadi, apalagi itu sifatnya haji yang tidak sampai wajib bagi orang yang tidak mampu. Jadi